Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Nah, ini merupakan jawaban dari materi kedua, yaitu materi dasar kepala unit. Nah, di sini ada 7 pertanyaan. Kita mulai langsung ya. Pertanyaan ke-1, jelaskan mengapa motivator juga perlu memahami materi. Yang pertama, jawabannya adalah agar terciptanya koordinator yang baik antara kepala unit dan motivator dalam menjalankan paradigma Bimba di dalam proses pembimbaan itu sendiri. Jadi jelas ya bahwa bukan hanya tugas kepala unit mengetahui materi dasar kepala unit ini, tetapi juga tugas motivator itu sendiri agar terciptanya koordinasi yang baik menjalankan paradigma Bimba dalam proses itu sendiri. Nah, yang kedua, apa pengertian kepala unit Bimba A I U E O? Jawabannya, kepala unit Bimba A I U E O seseorang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan paradigma Bimba lewat metodenya di dalam unit Bimba A I U E O. Seperti yang kita tahu, kepala unit itu merupakan kepala keluarga kalau dalam keluarga ya. Jadi dia itu adalah nantinya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penerapan paradigma di proses pembimbaan itu sendiri. Yang ketiga, sebutkan tanggung jawab kepala unit Bimba A I U E O. Ada 2 ya tugasnya. Yang pertama, mengevaluasi dan memastikan motivator disiplin menggunakan metode Bimba. Jadi diawasi kelasnya apakah sudah menerapkan metode fun learning atau enggak gitu ya. Yang kedua, mengkoordinir motivator agar mau belajar. Jadi bukan hanya mengevaluasi, tapi juga mengkoordinasi nih para motivator agar tetap semangat dan mau belajar gitu ya. Yang keempat, mengapa kepala unit perlu memastikan motivator disiplin menerapkan metode Bimba? Selain daripada itu emang tugas dari kepala unit, karena itu merupakan syarat terlaksananya paradigma Bimba dalam proses pembimbaan itu sendiri. Jadi sangat penting ya motivator menerapkan metode Bimba itu. Makanya itu, jadi kepala unit perlu memastikan motivator disiplin dalam menerapkan metode Bimba. Pertanyaan nomor kelima, bagaimana cara kepala unit memastikan motivator sudah disiplin menggunakan metode Bimba atau belum? Nah, ada 2 nih guys. Yang pertama, dilihat dari afeksi anaknya. Nah, dilihat nih anaknya senang atau enggak saat belajar, semangat atau enggak, antusias atau enggak, minatnya meningkat enggak ya. Nah, itu kan bisa dilihat dari afeksi anaknya, dan bisa juga dievaluasi afeksi motivatornya itu, yaitu dalam proses pembimbaan motivator. Dilihat nih ketika ngajar menikmati atau enggak ya, dan pastikan juga motivator itu menerapkan paradigma Bimba yang benar dan baik gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan itu ada 3 ya, kedisiplinan, paradigma, dan metode pembimbaan itu sendiri. Nah, nomor 6, ini pertanyaannya, apa dampaknya jika kepala unit tidak menjalankan tanggung jawabnya? Wah, ini jika ya kepala unit tidak menjalankan tugasnya. Nah, apa nih yang terjadi? Nah, yang terjadi itu maka proses pembimbaan tidak akan terlaksana dengan baik ya, karena memang jelas tugasnya bahwa kepala unit itu sebagai koordinator atau kepala keluarganya, bukan hanya bagi motivator ya, tapi kan juga agar terciptanya proses pembinaan yang baik dan benar sesuai dengan paradigma Bimba itu sendiri. Jadi kalau tidak dijalankan tanggung jawabnya ya pasti tidak akan terlaksana dengan baik proses paradigma pembimbaan itu sendiri. Nah, pertanyaan yang terakhir, mengapa kepala unit wajib mengkoordinir motivator agar semangat belajar? Nah, di sisi lain bahwa kepala unit itu merupakan tugasnya ya mengkoordinasi motivator, tetapi kita juga sebagai motivator harus tahu nih guys, bahwa kita merupakan relawan Bimba, maka kita itu harus senantiasa sukarela belajar. Kalau kita nggak belajar, apa yang akan kita suguhkan kepada anak-anak kan? Nah, maka dari itu kitanya juga harus bukan sadar diri, tapi ya harus tetap semangat gitu ya. Maka dari itu, kepala unit perlu mengkoordinir motivator agar semangat belajar dan memperhatikan kedisiplinan paradigma